Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa mata'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Fakanu hum al-badi'inal idai 'alal muslimina. Maka mereka itulah orang-orang yang memulai permusuhan atas orang-orang Islam. Mereka itulah orang-orang yang memulai permusuhan atas orang-orang Islam. Atas orang-orang Islam. Haitsu akhrajahum min diyarihim bighairi haqqin, karena akhrajuhum ya, karena mereka mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Orang-orang kafir itu mengeluarkan, artinya mengusir mereka umat Islam dari rumah mereka sendiri, bighairi haqqin, tanpa sebenarnya, dengan cara yang tidak dibenarkan, dengan cara yang tidak sebenarnya. Fa ba'dal hijrati, maka sesudah hijrah, adinallahu lil muhajirina biqitali musyriki Quraisyin, mengizinkan Allah bagi muhajirin biqitali musyriki Quraisyin, mengizinkan Allah bagi orang-orang muhajirin memerangi musyriki Quraisyin, musyrik Quraisy, kafir Quraisy. Biqaulihi fi suratil Hajj, dengan firman Allah dalam suratul Hajj, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbunallah. Diizinkan, direstui, diizinkan bagi orang-orang yang mereka itu diperangi, diizinkan bagi orang-orang yang diperangi. Diizinkan bagi orang-orang yang diperangi bahwa mereka itu terzolimi, teraniaya. Mereka diperangi, mereka dizolimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, sesungguhnya Allah atas menolong mereka laqadirun, maha kuasa. Sesungguhnya Allah atas menolongi mereka maha kuasa. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq, orang-orang yang diusir mereka dari rumah-rumah mereka, orang-orang yang diusir mereka dari rumah-rumah mereka bighairi haqq, tanpa sebenarnya. Illa, hanya saja, an yaqulu rabbunallah, hanya saja mereka mengatakan, mereka berkata, Rabbuna Allah, Tuhan kami yaitu Allah. Hanya karena mereka mengatakan Tuhan kami Allah, lalu mereka itu diperangi, lalu mereka itu dizalimi, sampai-sampai mereka itu
diusir dari rumah mereka sendiri. Nah, karena itulah, karena umat Islam dizalimi, diperangi, diusir, dimusuhi, lalu diizinkan berperang, membalas dengan balasan yang setimpal. Balasan itu hanya berlaku kepada kafir Quraisy. Walaupun di muka bumi ini banyak kafir, tapi musuh umat Islam hanya tertuju kepada kafir Quraisy di zaman itu. Karena kafir Quraisy lah yang memusuhi, yang memerangi, yang mengusir, yang mengambil harta dan rumah mereka. Lalu diizinkan berperang. Summa amarahum bidzalika fi qaulihi fi suratil Baqarati. Kemudian Allah memerintah mereka. Kemudian Allah memerintahkan mereka bidzalika dengan demikian itu di dalam firman-Nya fi suratil Baqarah, di dalam firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah, dalam firman surah Al-Baqarah apa bunyinya? Waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin fa in tahaw fa innallaha ghafurur rahim وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين waqatilu fi sabilillah, berperanglah oleh kalian di jalan Allah, perangilah oleh kalian di jalan Allah, alladzina yuqatilunakum, akan orang-orang yang memerangi kalian. Jadi perintah Allah, berperangilah oleh kalian di jalan Allah akan orang-orang yang mereka memerangi kalian. Jadinya perangnya cukup terbatas kepada siapa yang memerangi kita, itulah yang diperangi. Wala ta'tadu, jangan kalian melampaui batas. Jangan kalian melampaui batas. Melampaui batasan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak suka akan orang-orang yang melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak suka, tidak mencintai Allah orang-orang yang melampaui batas. Waqtuluhum, ujar Allah, bunuhlah oleh kalian akan mereka. Bunuhlah oleh kalian akan mereka. Haitsu tsaqiftumuhum, di mana kalian jumpai mereka. Di mana terdapat, bunuhlah. Tapi cukup terbatas kepada orang kafir Quraisy saja, ya kan? Waqtuluhum haitsu tsaqiftumuhum, bunuhlah oleh kalian akan mereka di mana kalian jumpai mereka. Wa akhrijuhum, keluarkanlah oleh kalian mereka. Keluarkanlah oleh kalian akan mereka sekiranya mereka mengeluarkan kalian. Artinya usirlah mereka karena mereka mengusir kalian. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Nah, apa arti fitnah? Fitnah di sini artinya kekafiran. Kekafiran lebih besar dosanya atau lebih bersangatan daripada pembunuhan. Kafir itu lebih berat daripada pembunuhan. Kekafiran lebih berat daripada pembunuhan. Wala tuqatiluhum indal masjidil haram.
Janganlah kalian memerangi mereka di sisi Masjidil Haram. Janganlah kalian memerangi mereka di sisi Masjidil Haram. Hatta yuqatilukum fih, hingga mereka perangi kalian di situ. Jangan kalian memerangi mereka di sisi Masjidil Haram hingga mereka memerangi kalian di situ. Artinya jangan hendak memulai perang mun kada dimulai perang. Jangan kalian perangi mereka di sisi Masjidil Haram hingga mereka perangi kalian di situ. Fa in qatalukum faqtuluhum. Jika mereka merangi kalian, faqtuluhum, maka bunuhlah oleh kalian akan mereka. Jika mereka memerangi kalian, faqtuluhum, maka perangilah, yakni bunuhlah akan mereka. Kadzalika jazaul kafirin, demikian itu balasan orang-orang yang kafir. Demikian itu balasan orang-orang yang kafir. Jadi nyebut orang kafir itu kada apa-apa. Terus di etika non muslim ya kan. Kayaknya tersinggung jarang ya kan. Udah kafir aja sambat memang kafir. Balasan orang-orang yang kafir. Fa in tahau fa innallaha ghafurur rahim. Jika mereka berhenti, jika mereka mengakhiri, artinya kada lagi memusuhi umat Islam, artinya kada lagi kafir, artinya Islam sudah, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika mereka berhenti, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Perangilah kalian akan mereka, perangilah kalian akan mereka hingga tidak ada lagi fitnah. Perangilah oleh kalian akan mereka hingga tidak ada lagi fitnah. Fitnah ini kita kekafiran. Perangilah hingga tidak ada lagi fitnah, hingga mereka mau mengatakan la ilaha illallah wa yakunad dinu lillah, lalu jadilah agama itu milik Allah. Jadilah agama itu milik Allah. Lalu jadilah agama itu milik Allah. Fa in tahau fala udwana illa 'alal zalimin. Maka jika mereka berhenti, maka jika mereka mengakhiri, maka jika mereka mensudahi, fala udwan, maka jangan melampaui batas, jangan menzalim, jangan melakukan tindakan yang berlebihan. Illa 'alal zalimin, kecuali atas orang-orang yang zalim. Artinya jangan diperangi, munnya sudah ampih orang daripada kekafiran, Islam sudah, jangan lagi dibunuh, ya, jangan lagi melampaui batas, buhan ikam kesnya buhan umat Islam, buhan muslim. Jangan, bila orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, berhenti, jangan lagi diperangi, walaupun niatnya untuk berlindung. Illa 'alal zalimin, kecuali atas orang-orang yang zalim, kecuali atas orang-orang yang zalim. Wa bidzalika lam yakunir rasulu yata'arradu illa liquraisyin duna sairil arabi. Dengan demikian, tidaklah Rasul menghadapi, dengan demikian tidaklah Rasul itu menghadapi illa liquraisyin, kecuali bagi Quraisy. Dengan demikian tidaklah Rasulullah menghadapi kecuali bagi Quraisy, bagi kafir Quraisy, duna sairil arab, tidak Arab yang lain, tidak bangsa Arab
yang lain. Hanya kafir Quraisy. Orang Yahudi kan kada diperangi waktu itu karena orang Yahudi belum melanggar perjanjian. Pas melanggar perjanjian, nah hanya jadi musuh. Makanya siap munnya dimulai permusuhan, Islam nih hanya bangkit. Model kayak sarang lebah. Nya lebah tuh kadang menyangat kada digawil sarangnya. Ya kan? Munnya digawil hanyar keluaran. Munnya sarang kada apa-apa, dihatakan aja kita. Falamma tamala'a 'alal muslimina ghairu ahli Makkah min musyrikil arabi wattahadu 'alaihim ma'al a'da'i amarallahu biqitalil musyrikina kaffatan. Manakala bersekongkol nih mengatasi umat Islam, bersekongkol mengatasi umat Islam, siapa aja yang bersekongkol? Ghairu, selain ahli Makkah, selain penduduk Makkah yang bersekongkol, min musyrikil arabi, yaitu musyrik bangsa Arab. Wattahadu, mereka bersatu. Alaihim, mengatasi mereka umat Islam. Mereka bersatu mengatasi mereka umat Islam. Ma'al a'da'i, bersama musuh-musuh. Bersatu bersama musuh. Jadi kafir Quraisy ini bersatu lawan kafir yang di luar Quraisy. Nah gitu aja tuh. Jadi ada kafir Quraisy, ada kafir yang di luar Quraisy bersatu mengatasi umat Islam. Nah lalu perintah datang lagi. Amarallahu biqitalil musyrikin. Maka Allah perintahkan memerangi orang-orang musyrik semuanya. Maka Allah perintahkan memerangi orang-orang musyrik semuanya. Sekalian. Kenapa Jar? Karena persekongkolan. Karena gabung biqaulihi, dengan firman Allah fi surat Taubah, di dalam surah Taubah, wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa qatilu al musyrikina, wa qatilu, parangilah oleh kalian al musyrikina, orang-orang musyrik, orang-orang yang mensekutukan Allah, orang-orang yang musyrik, kafatan, sekalian. Artinya kada berpilih dari suku manakah. Ketika mereka gabung memusuhi umat Islam, maka mereka itu menjadi kafir harbi. Kama yuqatilunakum kafatan, sebagaimana mereka memerangi kalian sekalian. Sebagaimana mereka itu memerangi kalian sekalian. Sebagaimana mereka itu memerangi kalian bersama-sama atau bersatu padu. Wa bidzalika saral jihadu amman likulli man laisa lahu kitabun minal wathaniyina. Dengan demikian, jadilah jihad itu, jadilah perjuangan itu, jihad itu, pertempuran itu atau perang itu aman, meliputi, likulli man laisa lahu kitabun minal wathaniyina, meliputi bagi setiap orang yang tidak ada padanya kitab. Jadilah yang dengan demikian, jadilah jihad itu meliputi bagi setiap orang yang tidak ada padanya kitab. Kada bisi kitab, siapa yang kada bisi kitab? Minal wathaniyin, daripada penyembah berhala. Penyembah berhala itu anunya, ritualnya, agamanya, keyakinannya tidak dibangun berdasarkan kitab. Berbeda dengan Nasrani dan Yahudi. Kalau Nasrani berdasarkan kitab Injil yang mereka percayai.
Kalau Yahudi berdasarkan Taurat yang mereka percayai. Adapun penyembah berhala kada berkitab-kitaban. Penyembah berhala ada yang di Mekah disebut kafir Quraisy, ada yang di luar Mekah. Nah, jadi yang di Mekah kah yang di luar Mekah kah menjadi musuh Islam ketika mereka bersatu padu mengatasi umat Islam. Wa hadza misdaqu qaulihi alaihi salam. Inilah kebenaran sabda Nabi alaihi salam. Atau inilah cakupan atau kebenaran sabda Nabi alaihi salam. Apa sabda Nabi? Ujar Rasulullah, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'alallahi. Ujar Nabi apa? Umirtu, aku disuruh, aku diperintah, aku disuruh, ujar Nabi. Disuruh Nabi itu an uqatilan nas, memerangi manusia. Makanya Yahudi itu tahu, orang Yahudi tahu Nabi itu nanti diutus memerangi manusia, tapi bukan tanpa alasan, bukan perang cuma-cuma tanpa alasan. Alasannya apa? Lebih dulu dimusuhi. Hatta yaqulu, hingga mereka mengatakan la ilaha illallah, hingga orang-orang kafir itu mau mengatakan la ilaha illallah. Fa idza qaluha, bila mereka telah mengatakannya, mengatakan yang mana? Mengatakan yang la ilaha illallah tadi, asamu minni dima'ahum, maka mereka lindungi dariku darah mereka. Maka mereka lindungi dariku darah mereka. Berarti sama ngarannya menjaga darah sendiri, menjaga nyawa sendiri dengan mengatakan la ilaha illallah. Wa amwalahum, dan harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali dengan sebenarnya. Illa bihaqqiha, kecuali dengan sebenarnya. Wa hisabuhum 'alallah, perhitungan mereka, hisab mereka 'alallah, atas Allah. Yani menjadi tanggung jawab Allah. Hisab mereka itu atas Allah. Orang Islam tuh bolehlah diperangi, jar. Kan tadi bila mengatakan la ilaha illallah maka sudah menjaga darah dan harta, kecuali dengan haknya. Nah, berarti karena ada peluang umat Islam itu memerangi umat Islam. Kapan umat Islam memerangi umat Islam? Di antaranya di dalam fikih menolak menyerahkan zakat. Nah, ya kah? Orang sugih sing banyakan bisi harta bezakat indah, didatangi petugas zakat tetap kada mau menjulung jadi yang ini unda begawi siang malam tuhok unda begawi mengumpulakan unda bariakan lah lawan nyawa ya. Nah, maka ini tuh di dalam fikih orang tuh boleh diperangi lalu diambil hartanya sesuai kadar kewajiban zakat. Ambilnya boleh berpaksaan, ya kah? Berpaksaan artinya itu dimasuki dalam rumahnya, di mana duit, ya kah? Tunjuk di mana wadah duit, ya kah? Kenapa? Karena yang dia simpan bukan lagi hartanya. Kalau orang berdagang, dalam hartanya itu ada 2,5% milik fakir miskin, milik orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada 1/40, yakni 2,5% harta itu bukan miliknya lagi. Nah, di situ yang jadi kenapa jadi Islam atau fikih itu membolehkan orang sugih yang kada berzakat itu boleh diambil harta yang seukuran zakat berpaksaan. Yang mengambilnya siapa? Kita nikah kada. Yang mengambilnya ambil zakat pemerintah, khusus petugasnya
yang mendatangi ke rumah. Kada yang kita ini pang membawa obor sebuting sorong lawan latupan. Ya kan? Kalau kena ada orang sugih kada bejakat padanya lawan Mariaman ya kan arahakan ke rumahnya. Supaya mau mengeluarkan zakat jar guru guysnya boleh diperangi. Karena itulah. Siapa yang mengkomandoi yang menyuruh memerangi? Orang kada bejakat saja yang agama merestui diperangi, itu pun dengan restu pemerintah. Mun orang kada puasa jangan diperangi. Orang kada bahaji kada diperangi. Ya kan? Kada diperangi. Itu dosa antara inya dan antara Allah. Kalau zakat tadi ada hak fakir miskin. Bagus benar. Kalau Tuhan membela akan hak fakir miskin. Falamma wajadal muslimuna minal yahudi khiyanatan lil uhudi. Manakala umat Islam mendapati daripada Yahudi pengkhianatan bagi janji. Manakala mendapati umat Islam daripada Yahudi pengkhianatan bagi janji. Kan janjinya tadi tidak saling memerangi, tidak saling membantu musuh. Sekalinya orang Yahudi ini menyalahi janji, yaitu ketika peristiwa perang Khandaq. Jadi Yahudi ini tulak kemana? Tulak ke Mekah. Yahudi Madinah tulak ke Mekah mendapati tokoh-tokoh kafir Quraisy Mekah. Jadinya perangi ke Madinah. Kami kena pas di Madinah membantu. Kami kena di Madinah aja pas membantu. Tapi perangi Muhammad tuh biasanya di Madinah. Datanginya kafir Quraisy. Kafir Quraisy ini berat juga padahal. Tapi karena tadi dijanjikan Yahudi mau membantu, lalu mau. Saya Yahudi itu datang pulang ke bangsa Arab yang lain yang bukan kafir Quraisy, datanginya juga perangi isanya Muhammad tuh. Itu kasihnya Quraisy sudah mau bergabung. Nah, amun nyawa kasihnya mau bergabung enak kita 3 kelompok. Ada kafir Quraisy, ada kafir yang di luar Quraisy, ada Yahudi. Jadi Yahudi ini tugasnya bikin onar dalam kota, karena Yahudi ini andakannya dalam kota Madinah. Nah, pas perang tuh mau diterornya umat Islam. Waktu perang Khandaq, Nabi membuat galian parit, sibuk Nabi dengan musuh di hadapan, orang Yahudi meneror dari dalam. Neror apa? Neror apa aja kita itu? Umat Islam yang sedang dievakuasi dalam sebuah tempat. Jadi ada umat Islam itu wanita, anak-anak kecil dikumpulkan dalam satu tempat, dikumpulkan di situ tempat yang tinggi. Nah, di situ diteror orang kafir. Tapi ketahuan Nabi Muhammad bahwasanya Yahudi telah mengkhianati janji dan bergabung membantu kafir Quraisy. Nah, di situ lalu perjanjian itu sudah kada lagi diakui Nabi. Artinya nih kada asli lagi sudah. Yahudi ini sudah melanggar janji. Ketika Nabi perang daripada perang Khandaq, makanya kan ketika Nabi melepaskan pakaian, sudah bersimpun kah ikamnya Jibril? Sudah mandi kah? Ini kami katanya belum lagi melepaskan pakaian perang kami. Jar Jibril, berangkatlah engkau. Jibril mengisyaratkan ke mana? Ke Yahudi Bani Quraisyah. Detik itu juga Nabi langsung berangkat ke Yahudi Bani Quraisyah. Jadi musuh juga Yahudi. Asalnya kada jadi musuh. Asalnya bertetangga aja. Jadi musuh juga ujung-ujungnya. Sampai hari ini tuh di dalam tarikh itu 800 kepala manusia yang dipenggal. Kada sedikit kada. Yahudi ini dikepung umat Islam sudah agar mau turun.
turun daripada bentengnya. Umat Islam sudah ngepung sekulilingan, kada mau turun. Sedangkan pasokan makanan di dalam sudah habis. Jar Yahudi mau turun. Asal yang memberi hukuman kami, siapa ya? Aku lihat lagi ngarannya Saat karsnya. Saat. Asal kami dihukum oleh keputusannya Saat, jangan keputusannya Muhammad. Saking gengsinya adalah kada hendak hukuman itu dari hukuman Nabi Muhammad. Jar Nabi aja. Ditanya Saat hukuman apa yang pantas bagi mereka ini? Jar Saat, anak kecil kita biarkan hidup, wanita kita biarkan hidup menjadi tawanan, menjadi budak. Sedangkan orang-orang dewasanya penggal kepala. Orang Yahudinya mau juga ulanglah aja biasanya turunan tadi yang seberataan orang Yahudi, artinya menyerah yang itu karena takarasi. Padahal di hadapan Nabi Muhammad, padahal passwordnya cuma dua lah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya kan? Fa idza qalu hajar Nabi, bila mau mengatakan itu asumu minni dima'ahum wa amwalahum, maka mereka melindungi daripada aku darah mereka, harta mereka. Tapi kada mau mengucapkan itu, hokon aja memusuhi. Panggal 800 kepala dipanggal. Itu karena tekarasi sampai ke puting ya, ini tetap mengarasi Nabi Muhammad. Jadi diseret, si ikung dipanggal, digugurakan ke dalam lubang. Si ikung seret, dibawa, panggal, gugurakan ke dalam lubang gitu, Bang, sudah. Allahu Akbar. Haisu, karena mereka innahum sa'adul musyrikin, mereka orang Yahudi membantu orang-orang musyrik. Jadi orang Yahudi tadi membantu orang-orang musyrik. Fi hurubihim, pada memerangi mereka. Orang Yahudi membantu orang-orang musyrik pada memerangi mereka. Amarallahu biqitalihim biqaulihi fi suratil Anfal. Maka Allah memerintah mereka memerangi mereka. Nah, jadinya Tuhan juga ya kalau menyuruh dah memerangi Yahudi tadi di suratil Anfal, di dalam surah Al-Anfal. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambid ilaihim ala sawa innallaha la yuhibbul khainin. Wa imma lah. Tafsirnya nih. Wa imma takhafanna, jika kamu khawatir. Jika kamu khawatir. Min qaumin, dari suatu kaum. Khiyanatan, pengkhianatan. Wambid ilaihim ala sawa, kembalikanlah perjanjian kepada mereka. Kembalikanlah perjanjian kepada mereka.
ala sawa, agar adil, agar adil. Atau secara jujur bisa juga maknanya lah. Kalau orang Yahudi mengkhianati perjanjian kada ketahuan. Kalau Nabi Muhammad katanya disuruh Allah, "Bapadah aja Muhammad, kami kembalikan perjanjian damai ini kepadamu, dan sekarang umat Islam dan Yahudi tidak lagi saling damai tapi dalam kondisi saling perang memerangi. Innallaha la yuhibbul khainin." Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang berkhianat. Wallahu a'lam.